Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang matriks. Nah, matriks ini adalah bagian 2 di mana kita yang pertama akan belajar tentang operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan, silahkan jumlahkan elemen yang seletak. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini disediakan ada matriks, yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti dia berordo 3 kali 2. Matriks bisa dijumlahkan ketika ordonya sama. Nah, kita akan menjumlahkan yang elemennya seletak ya. Nanti yang seletak kita akan jumlahkan, berarti kita akan jumlahkan begini. 1 ditambah negatif 5. Terus, nah kita akan jumlahkan yang pertama. 1 ditambah negatif 5, karena dia seletak, berarti cari tempat yang seletak dengan angka 1. Berarti kan angka negatif 5. Berarti 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 4. Lanjut berikutnya 4 seletak dengan 2. Kita jumlahkan berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Baris kedua kolom pertama 3 ditambah 3 berarti 6. Negatif 1 ditambah 0 berarti negatif 1. 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah cara menjumlahkan matriks yang benar. Jadi kuncinya adalah jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau ordonya berbeda, berarti penjumlahan matriks tidak bisa dikerjakan. Lanjut yang kedua, operasi matriks adalah pengurangan matriks. Sama dengan penjumlahan, kalau pengurangan pun juga kurangkan yang elemennya seletak. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada 1 dikurangi negatif 5. Nah, di sini kan dia seletak, berarti 6. 4 dikurangi 2, 2. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Negatif 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 1. 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk pengurangan. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan, kuncinya adalah kerjakan yang letaknya elemennya seletak ya. Berikutnya ke operasi matriks, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Perhatikan contohnya, jika matriks A min 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1, tentukan matriks 3A. Di sini ada skalarnya yaitu 3. Berarti kita akan mengalihkan 3 kali matriks A. Matriks A-nya kan ini yang di dalam kurung. Berarti kalikan angka 3 ini ke dalam setiap elemen yang ada di dalam matriks. Yang pertama 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Berikutnya kita ke operasi matriks, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Misal diketahui matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis A ordo M kali N kali matriks B ordo N kali P sama dengan hasilnya adalah matriks AB berordo M kali P. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Kalau dalam matriks itu kan baris kali kolom. Jadi, kalau ada perkalian matriks dengan matriks, maka jika matriks A-nya kolomnya adalah N dan matriks B barisnya adalah N, berarti dia kan sama jumlahnya. Berarti dia bisa dikerjakan. Nah, contoh dalam kartu domino misalnya begini. Di sini ada 2 buah kartu, yaitu ada 0, 0, 0, 0 itu berurutan 3. Dan di sebelahnya juga ada 3 dan 4. Maka di akhir dengan di awal, jika dia sama,
maka perkaliannya bisa dikerjakan. Dengan kata lain begini, jika ada A M kali N dan B N kali P, maka N-nya kita bisa hilangkan ya. Jadi di matriks A-nya kita bisa hilangkan N-nya, di matriks B-nya kita bisa hilangkan N-nya. Jadi menghasilkan A, B, ordo M kali P. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diketahui beberapa matriks dengan ordonya. Yang pertama ada matriks A ordo 2 kali 3, matriks B ordo 2 kali 4, matriks C ordo 3 kali 2, dan matriks D ordonya 2 kali 5. Pertanyaannya, di antara perkalian berikut manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Yang pertama kita akan coba A 2 kali 3 dan B 2, 4. Di belakang matriks A ini kan ada angka 3, sedangkan di awal matriks B ini ada angka 2. Dia baris dengan kolomnya tidak sama, berarti dia tidak bisa diselesaikan ya. Lanjut, misalnya matriks A adalah ordonya 2 kali 3 dan matriks C ordonya 3 kali 2. Di akhir di sini 3 dan di awal di sini juga 3. Nah, dia sama. Berarti matriks A dengan matriks C dia bisa diselesaikan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya berarti matriks A kali matriks C. Nah, sisanya adalah angka 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah matriks A kali matriks C, ordonya 2 kali 2. Begitu ya. Nah, kita coba lagi matriks yang berikutnya. Matriks C ordo 3 kali 2 dan matriks D berordo 2 kali 5. Akhirnya 2, awalnya 2. Dia sama, berarti bisa diselesaikan, menghasilkan matriks C kali D, ordonya sisanya 3 kali 5. Coba lagi matriks B 2 kali 4 dikali matriks C 3 kali 2. Di akhir di sini ada 4, di sini awalnya 3. Berarti dia tidak sama, artinya dia tidak bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perkalian matriks dengan matriks. Kita belum memasuki angkanya. Nanti kita akan masuk ke contoh dengan menggunakan angka. Jika matriks A 1, 2, 3, 4, 1, 0 dan matriks B negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4 dan C adalah perkalian matriks A kali B. Tentukan matriks C. Yang pertama kita identifikasi dulu bahwa matriks A itu adalah berordo 3 kali 2, sedangkan matriks B berordo 2 kali 3. Berarti perkalian matriks ini bisa dikerjakan. Nah, yang pertama kita ingat bahwa kita akan beri tanda dulu baris dan kolom. Kuncinya kalau perkalian matriks adalah baskom, yaitu baris kali kolom. Nah, ini yang matriks A, baris pertama, matriks B ini kolom pertama. Nah, kita akan mengalihkan letak elemen-elemen pada baris dan kolom yang sudah kita beri tanda ini. Yang pertama 1 dikali negatif 1. Maka kita taruh sini, hasilnya negatif 1 ditambah 2 kali 3. Di sini 6. Nah, ini ya, ini baskom yang pertama. Nah, kemudian baris pertama kita akan kalikan dengan kolom kedua. Nah, ini berarti 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya adalah baris pertama kali kolom ketiga. 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Ini untuk baris pertama sudah selesai. Sekarang turun lagi ke baris kedua dengan kolom pertama. Baris kedua dengan kolom pertama kita kalikan elemennya. Berarti negatif 3 ditambah 4 kali 3 berapa? 12 ditambah. Nah, berikutnya di sini ada baris kedua kolom kedua. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8. Baris kedua sekarang kita kalikan dengan kolom ketiga. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 4 kali 4 sama dengan
Selesai. Turun lagi ke baris yang ketiga. Sekarang kita kalikan yang baris ketiga dengan kolom pertama. 1 kali negatif 1 ditambah 0 kali 3 sama dengan 0. Sekarang baris ketiga kali kolom kedua. 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 0 kali 2, 0. Baris ketiga kali kolom ketiga. 1 kali 1 ditambah 0 kali 4. Nah, sekarang setelah ketemu seperti ini, kita jumlahkan hasil dari setiap elemen-elemen yang ada. Ini berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini 9. Negatif 3 tambah 12 berarti 9. Ini 14. Ini 19, kemudian negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1, 2 tambah 0 sama dengan 2, dan ini 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkalian matriks dengan matriks. Mudah ya? Kuncinya adalah baskom, yaitu kalikan baris dengan kolom.